Shalom, salam selamat pagi saudaraku. Saya menyapa bagi saudaraku di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang ada di kota maupun yang di desa, dan saudaraku di Malaysia. Senang kembali menjumpai saudara di pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terangi hati kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan membaca di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, kita sudah menerima kasih karunia yang sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Karena itulah kasih karunia yang sedemikian besar yang kita terima dari Tuhan, jangan pernah kita sia-siakan. Saudara, kapan saudara kita disebut menyia-nyiakan dan merupakan kasih karunia atau anugerah Tuhan besar yang itu? Yaitu ketika kita dengan sengaja memilih untuk bersahabat dengan dunia dan hidup menurut cara-cara dunia. Yakobus mengingatkan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, saat ini dunia sedang menuju ke arah kesudahan zaman. Dan hal ini benar-benar dimanfaatkan iblis untuk mempengaruhi setiap segi kehidupan manusia supaya makin menjauh dari Tuhan. Iblis memberikan pengaruh melalui berbagai bentuk kesenangan daging. Akhirnya banyak orang terpedaya dan masuk dalam perangkapnya. Ditambah beratnya beban hidup dan masalah yang datang bertubi-tubi membuat banyak orang tidak tahan dan tidak lagi mau bersabar untuk menantikan janji Tuhan. Lalu kebanyakan orang bersungut-sungut, mengeluh kecewa, akhirnya menyerah kepada keadaan yang ada, sehingga tidak sedikit orang yang kehilangan anugerah Tuhan yang besar dan memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dan hal ini sangat disayangkan, saudaraku. Tidak sedikit orang melupakan kasih karunia yang Tuhan berikan, padahal firman-Nya menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, sebagai orang percaya, apapun tantangannya, jangan pernah menyerah dan putus asa. Ada tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukti lain menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan adalah jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Orang yang tidak mempraktekkan firman yang sudah dibaca dan didengarnya sama halnya telah menipu dirinya sendiri, saudara. Inilah penyebab kegagalan kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Firman seperti ini diibaratkan benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu dan di tengah semak duri. Ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudaraku, jikalau kita mau tinggal di dalam firman-Nya, kita akan mengerti hak-hak kita sebagai orang percaya, mengetahui janji-janji Tuhan dan semakin memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan.
Jadi bukan karena Tuhan tidak mau mengerjakan mujizatnya, saudara, melainkan karena kita sendiri tidak taat dan tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Kita disebut pula telah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ketika kita tidak bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Pemazmur memperingatkan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Karena itu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jangan sampai kita seperti 9 orang kusta yang pergi meninggalkan Yesus begitu saja setelah mereka disembuhkan. Rasul Paulus berkata, kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudaraku, janganlah kita melupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Ucapan syukur itu mengandung kuasa yang mampu mendatangkan kekuatan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka tantangan seberat apapun pasti dapat kita lalui bersama Roh Kudus. Ada tertulis, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari saudaraku, kita sebagai orang percaya, jangan pernah kita menyia-nyiakan anugerah terindah dari Tuhan. Tetapi mari kita menghargai anugerahnya dengan hidup semakin mengasihi Tuhan, dengan melakukan segala kehendak-Nya dan meninggalkan segala kejahatan. Maka kita akan menjadi orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan setiap hari. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia dari Tuhan, tidak bersahabat dengan dunia, tetapi melakukan setiap firman Tuhan. Ajar kami menghargai kasih karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati hari ini kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.